nama saya Reski Amelia, NIM 2023-117. Perkenalkan, saya Siti Nur Anissa, NIM 2023-113. Perkenalkan, nama saya Wahini Rahim, NIM 2023-192. Perkenalkan, saya Nasuhaira, NIM 2023-10029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Nestle Indonesia, strategi gizi dan komunitas. Adaptasi produk lokal, Nestle menyesuaikan produk-produk seperti Milo dan Denko agar sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Misalnya Denko, formulasi dengan nutrisi khusus yang cocok untuk anak-anak usia dini di iklan tropis, kategori strategi pasar lokal. Adapun pemanfaatan bahan baku lokal, yaitu Nestle bekerja sama dengan petani lokal untuk mengadakan susu segar, kopi dan kakao. Program Nestle Apresiasi mendidikan petani agar bisa menghasilkan bahan baku berkualitas tinggi secara berkelanjutan, kategori rantai pasok lokal. Ketiga, pengembangan SDM dan inovasi sosial. Melalui program Nestle Next Youth, perusahaan mendukung pengembangan keterampilan anak muda Indonesia, khususnya dalam sekitar pertanian dan manufaktur, kategori investasi SDM. Selanjutnya, keberlanjutan lingkungan. Nestle menjelaskan inisiatif pengurangan emisi, konservasi air dan pabrik kejayaan, serta daur ulang kemasan melalui kolaborasi dengan startup lingkungan kategori CSR dan keberlanjutan. Hawaii itu Hawaii Indonesia, teknologi dan infrastruktur digital, investasi infrastruktur. Hawaii membangun infrastruktur jaringan 4G dan 5G, termasuk BTS dan backbone fiber optik di daerah terpencil, mendukung konektivitas digital nasional kategori investasi infrastruktur digital. Transfer teknologi. Melalui program Hawaii ICT Academy, perusahaan melatih ribuan mahasiswa dan dosen dari universitas di Indonesia dalam teknologi jaringan dan kecerdasan buatan. Kategori transfer teknologi. Kolaborasi dengan pemerintah. Hawaii mendukung proyek strategis nasional seperti Smart City dan e-government melalui solusi teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kategori kolaborasi strategis. Hawaii mendorong penggunaan energi hijau di pusat datanya serta mengembangkan solusi efisiensi energi untuk operator seluler di Indonesia. Kategori keberlanjutan dan inovasi hijau. Saya akan menjelaskan tentang Coca-Cola, Euro-Pacific, Partners Indonesia, manufaktur dan distribusi. Pabrik berstandar internasional CCAP Indonesia mengoperasikan pabrik modern di Cibitung dan Semarang yang menerapkan teknologi manufaktur berkelanjutan dan efisien. Kategorinya produksi lokal. Coca-Cola memiliki jaringan distribusi luas yang menjangkau ribuan warung dan toko di Indonesia dengan pendekatan logistik mikro untuk daerah terpencil. Kategorinya jaringan distribusi. Program Plastik Reborn mendaur ulang botol plastik menjadi kemasan baru, bekerja sama dengan mitra daur ulang lokal. Kategorinya CSR dan lingkungan. Pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui program Coca-Cola Forest, perusahaan memberdayakan masyarakat sekitar pabrik dalam pengelolaan lahan dan konservasi. Kategorinya pengembangan komunitas. Siemens Indonesia, solusi industri dan energi. 1. Teknologi industri 4.0. Siemens membawa solusi otomasi industri, digital twin dan smart grid ke berbagai sektor
manufaktur dan energi di Indonesia, kategori transfer teknologi. 2. Pelatih teknis dan vokalis. Melalui kerjasama dengan Politeknik dan SMK Siemens penyelenggarakan pelatihan teknik elektro dan mekatronik, kategori investasi SDM. 3. Dukungan energi terbarukan. Siemens berperan dalam proyek pembangkit listrik tenaga bayu dan surya, serta sistem kontrol cerdas untuk efisiensi energi, kategori investasi hijau. 4. Kemitraan strategis, bekerja sama dengan PLN dan Kementerian SDM dalam pengembangan smart grid dan sistem pengelolaan energi masa depan, kategori kolaborasi nasional.